kita masuk ke gerbang Tuhan. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita memuji kebesaran nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semua kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk memuji Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya semua kekal kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiga seberapa ini kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan, karena Tuhan begitu baik terhadap kita semuanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
lupa di bulan Juli ada ACH Night Prayer. Wah, kapan Kak diadainnya Kak? Tanggal 14 dan 28 Juli 2023. Di mana ya, Hiro? Di Zoom yang tertera linknya di bawah ini. Oke. Tapi Kak, satu ya, lagi Kak. apa? Jamnya jam berapa ya Kak ya? Iya, jamnya jam 7 malam. Wah, pastinya adik-adik bisa dong ya Kak. Iya dong, teman-teman semua pasti bisa. Jangan lupa join ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa. See you and God bless you. Shalom, selamat malam anak-anak. Kita bertemu lagi dalam Bible Study for Kids malam ini. Kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh dengan tubuh yang sehat kembali datang kepadamu. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, baik kami hamba-Mu maupun anak-anak kami, jemaat kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi setiap kami, supaya kami punya hati yang subur untuk benih firman-Mu tertanam dan tumbuh berbuah-buah. Terima kasih Bapak yang baik. Roh-roh yang bukan dari Engkau yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak ya, kita akan kembali belajar tentang satu kebenaran. Anak-anak atau saudara-saudara, pernah tidak mendengar orang yang ditilang atau melihat? Pasti pernah ya. Kenapa kok mereka ditilang? Karena mereka melanggar peraturan atau peraturan lalu lintas. Ya, dengan menerobos lampu merah atau dengan kecepatan di atas 100, padahal maksimalnya itu 100, tapi mereka bisa jalan sampai 100 lebih. Itu membahayakan untuk dirinya sendiri dan membahayakan untuk orang lain. Sebab itu yang melanggar itu pasti kena tilang. Begitu juga dalam perkara rohani. Allah memberikan banyak peraturannya untuk kita taati supaya hidup ini akan jauh lebih baik ya. Puji Tuhan. Salah satu peraturan itu yaitu hormati, taatilah orang tuamu. Tema malam ini adalah taatilah orang tuamu. Kita baca ayat masnya dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena memang harus demikian. Salah satu peraturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu taatilah orang tuamu. Arti kata taat yaitu melakukan yang diperintahkannya, atau menurut atau patuh. Ya, itu arti kata taat. Sekarang poin yang kedua yaitu mengapa kita harus taat kepada orang tua? Mengapa kita harus taat kepada orang tua? Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kembali Kolose mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan sebagai peraturan, itu bukanlah sesuatu yang berat. Tetapi justru peraturan itu kalau kita taati itu untuk kebaikan kita. Supaya hidup kita jauh lebih baik. Termasuk taat kepada orang tua. Itu salah satu perintah Allah. Dan perintah Allah ini tidak akan berat.
Pasti kita bisa lakukan kalau kita mau. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 kita baca ayatnya. Dalam Yohanes 14 ayat 5. Ayat 15, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti taat melakukan perintah-perintah Allah. Taat adalah menurut atau patuh melakukan yang diperintahkannya. Dan itu mudah, bukannya berat ya. Dalam 1 Yohanes 5 kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau Allah memberikan peraturan yang untuk kita taati, pasti kita mampu melakukannya. Yang penting kita mau, tidak akan berat ya, termasuk menghormati orang tua. Yang kedua, mengapa kita menghormati orang tua? Yang kedua, karena orang tua memelihara hidup kita. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya untuk anak-anaknya. Jadi orang tua itu memelihara anak-anaknya. Ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih, oh saya dengan orang tua ini, atau di keluarga ini, di keluarga kaya atau miskin, di keluarga orang yang berpangkat atau berpendidikan atau bukan. Tidak bisa milih. Tetapi yang pasti orang tuamu yang melahirkan kamu pasti akan memelihara dengan baik. Karena apa? Karena orang tuamu mengasihi dia. Mereka rela berkorban. Mereka rela melakukan apa saja tanpa pamrih, tanpa ada perhitungan. Semua dilakukan dengan sukacita. Tidak ada orang tua itu terus kalau kamu besar terus mengajukan rekening. Ini rekening hidupmu. Selama kamu hidup berapa tahun? 20 tahun mungkin. Berapa kaleng susu yang sudah dibeli? Berapa ton beras yang sudah dimakan? Berapa potong pakaian? 1000 pakaian. Mulai bayi sampai umur 20. Berapa ribu pakaian? Berapa uang sekolah yang dibayar? Belum nanti les ini, les itu. Berapa? Orang tua tidak pernah mengajukan rekening tagihan kepada anaknya. Karena memang wajib. Orang tua harus pelihara anaknya. Sekalipun mungkin ada kekurangan. Sekalipun mungkin orang tuamu terbatas dalam keuangannya, tetapi orang tuamu akan mengusahakan, akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dipelihara baik-baik, dijaga, dirawat baik-baik. Itu orang tua, memelihara anaknya dengan baik. Tidak ada orang tua itu anaknya lahir terus dia punya pikiran seperti ini. Wah, anakku ini lahir perempuan, besok jadi pembantu saja. Atau mungkin anaknya laki-laki, wah ini anakku laki-laki, badannya kurus, besok jadi tukang atau kuli bangunan. Tidak ada. Orang tua tidak pernah merencanakan semuanya itu. Tapi orang tua selalu memberi yang terbaik, tanpa pamrih, tanpa ingin imbalan, tanpa perhitungan. Semua waktu dicurahkan. Ini gambarnya. Kalau adik-adik lihat, saudara-saudara lihat, gambarnya mulai kecil dipelihara, dididik, disekolahkan di sekolah yang terbaik. Diberikan waktunya untuk bermain dan sebagainya. Mereka, orang tuamu melayani engkau dengan baik. Orang tua memelihara anaknya. Sebab itu
wajib anak-anak itu taat dan hormat kepada orang tuanya, ya. Jangan kita itu tidak taat, tetapi anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya, ya. Juga secara rohani, orang tua itu wakil Allah. Orang tua itu menjadi guru, menjadi teladan dalam perkara-perkara rohani. Dalam baca Alkitab, mengajar anak-anaknya untuk baca Alkitab, dalam untuk mengajar untuk anaknya berdoa, dalam mengajar untuk anaknya tumbuh dalam perkara-perkara rohani, diikutkan dalam sekolah minggu. Itu semuanya untuk tujuannya Pak, pertumbuhan rohani. Supaya apa? Anak-anak mengenal Allah dengan baik dan takut akan Allah dengan baik. Sehingga orang tuamu sebagai wakil Allah pasti mendidik menjadi guru yang terbaik, baik secara jasmani, baik secara rohani, ya. Sebab itu kalian wajib untuk taat, patuh, nurut akan peraturan-peraturan, akan nasihat-nasihat yang diberikan orang tuamu dalam hidupmu, ya. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Tapi sebaliknya, kita melihat contohnya anak-anak yang patuh, ya. Contohnya Yusuf, ya. Yusuf waktu itu masih umur belasan tahun. Itu tertulis dalam, kita baca aja ayatnya, Kejadian 37 ayat 13. Kejadian 37 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu Israel ini Yakub, papanya Yusuf, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Waktu saudara-saudaranya Yusuf mengembalakan kambing di Sikem, di daerah Sikem, Yusuf disuruh mengantarkan makanan oleh ayahnya. Yusuf tidak membantah dan Yusuf tidak menolak. Padahal Yusuf itu nggak pernah mengembalakan. Yusuf tidak pernah keluar rumah sejauh-jauh itu. Terus kemana? Ke daerah penggembalaan, ke Sikem kemana? Yusuf nggak pernah. Karena Yusuf selama itu ada di dalam rumah. Dia lebih suka di rumah. Waktu disuruh dia nggak mikir, nggak ngomong gini, menolak, nggak mau Bapak. Saya nggak tahu tempat-tempat itu. Kalau saya tersesat gimana? Saya nggak bisa, saya nggak mau. Tidak, sekalipun Yusuf nggak tahu. Kalau zaman sekarang mudah sekali, pakai GPS bisa langsung. Biarpun kita keluar negeri kemana, pakai alat itu bisa tahu tempatnya. Langsung, sekalipun kita tidak pernah pergi. Tapi zaman dulu tidak ada, kompas saja masih belum ada. Jadi Yusuf sebetulnya bisa protes, bisa menolak karena takut diterkam binatang atau takut diganggu pencuri, perampok. Tapi Yusuf tidak menolak, sekalipun itu di luar kemampuannya, sekalipun itu di luar kemampuannya dia tidak pernah ke daerah-daerah seperti itu, keluar rumah sampai jauh-jauh, tidak pernah. Tapi Yusuf taat. Ini contoh anak yang taat. Bagaimana dengan kalian? Kalau mama menyuruh, ayo belajar, ayo waktunya mandi, waktunya makan, apakah kita menurut atau kita selalu berontak? Tidak ya adik-adik, saudara-saudaraku, belajar, patuh, taat kepada orang tua, baik itu nasihatnya, baik itu peraturan yang ditegakkan dalam rumah tangga, dalam rumah itu kamu sebagai anaknya taati. Mungkin peraturannya secara jasmani gampang saja, habis pakai sepatu taruh di tempatnya. Mungkin mandi sebelum jam 5 sudah harus mandi, jangan terlalu malam. Makan di meja makan, kalau makan jangan sama ngomong. Supaya apa anak-anak? Supaya makanannya enggak keluar semua. Ya. Itu satu peraturan secara jasmani yang diberikan orang tuamu dalam menegakkan
di rumah tangga orang tuamu, dan anak-anak harus taat, harus nurut. Jangan cuma ngomong gini, mama itu jahat, mama itu cerewet, begini enggak boleh, tidur malam enggak boleh, nonton TV terus enggak boleh. Ya memangnya harus tidak boleh. Kapan waktunya nonton, kapan waktunya belajar, kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur, itu semua ada peraturannya. Dan semua harus kita taati. Untuk kebaikan kita, bukan untuk orang tuamu, untuk kebaikan kita. Kita belajar untuk disiplin, juga dalam perkara-perkara rohani. Mungkin orang tuamu ngomong gini, sudah baca firman, sudah masa teduh, sudah berdoa, ayo ke sekolah minggu, ibadah. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Dari kecil belajar taat. Dalam segala perkara dikatakan itu adalah yang indah di hadapan Tuhan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Contoh yang kedua, anak yang taat, Timotius, ya. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup di dalam kamu, di dalam dirimu. Jadi Timotius itu terdidik dalam perkara rohani luar biasa. Jadi imannya mulai neneknya sampai ke ibunya, sampai ke Timotius. 3 generasi punya iman kepada Allah yang sungguh-sungguh. Paulus melihat, aku melihat iman yang luar biasa di dalam hidupmu. Ketika kecil, Timotius ini pasti taat, pasti nurut, pasti patuh kepada aturan, peraturan, nasihat daripada ibunya Eunike, bahkan neneknya Lois. Ini satu luar biasa, dan akhirnya Timotius menjadi orang yang indah, orang yang berkenan kepada Tuhan, baik melayani pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Biasakan anak-anak hidup taat dalam peraturan di sekolah, dalam peraturan di jalan, dalam peraturan bernegara, ataupun dalam peraturan di rumah, dan dalam hal-hal rohani. Belajar mulai kecil, taat, tidak akan rugi. Justru itu akan membuat hidup kita jadi indah, dihargai orang, dihormati orang, bahkan disukai oleh Allah, berkenan, ya. Tapi sebaliknya, kalau ada satu anak yang suka berontak, terus menerus melawan orang tua, disuruh ini tidak mau, disuruh belajar tidak mau, disuruh makan yang baik tidak mau, pokoknya tidak pernah taat, terus menerus melawan orang tuanya, terus menerus berontak kepada orang tuanya. Yang seperti ini itu menyakitkan orang tuanya, ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 19 ayat 13. Dalam terjemahan lama, ya. Dalam terjemahan lama. Bahwa seorang anak jahat itu seperti suatu telaga kesukaran bagi ibu bapaknya. Dan bini yang berbantahan pun seperti bocoran yang bertitik-titik selalu, ya. Jadi anak yang suka berontak, yang suka melawan, itu menjadi telaga kesukaran. Ya, ini gambarnya, telaga air mata. Jadi orang tuanya nangis terus sampai seperti kolam, seperti telaga. Ya, terlalu banyak air matanya. Itu ilustrasi anak-anak, bukan yang sesungguhnya. Tidak mungkin air mata manusia itu sampai bisa memenuhi seperti telaga. Tapi itu ilustrasi bahwa anak yang suka berontak, anak yang tidak patuh, anak yang tidak taat, yang terus-menerus melawan Allah, melawan orang tuanya, itu menjadi telaga kesukaran atau telaga air mata bagi orang tuanya. Seperti anak-anak yang terikat oleh narkoba atau terikat dalam perkelahian, terus terikat dalam perjudian, ya,
Ada banyak anak-anak yang dari kecil itu tidak terpelihara hidupnya. Jadi liar. Sehingga apa? Terikat dalam perkara-perkara yang jahat. Itu menyusahkan orang tua. Ya, itu membuat orang tua menjadi susah anak-anak ya. Tetapi biar kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dinasehati, dan anak-anak yang patuh kepada orang tuanya. Kita melihat anak-anak yang tidak taat ya. Kita melihat anak-anak Imam Eli ya. Kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 23. Tidak ada yang kudus seperti 1 Samuel. Sebentar anak-anak. 1 Samuel 2 ayat 23. Ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Allah melakukan pelanggaran. Anak-anak Imam Eli, ya, imam itu yang melayani dalam rumah Allah. Ya, anak-anaknya pasti ikut dalam pelayanan itu. Tetapi anak-anak Imam Eli ini tidak baik. Dia suka mencuri korban persembahan, bahkan dia hidup dalam perzinahan. Hal itu oleh umat Israel dilaporkan ke bapaknya Eli. Pak Eli, Pak Imam Eli, anak-anakmu ini jelek semuanya. Jelek semuanya. Tidak ada yang baik. Imam Eli menegur anak-anaknya. Papa ini dengar dari orang-orang, perbuatanmu seperti ini. Jangan berbuat seperti itu tidak baik. Tapi anak-anak Imam Eli tidak taat. Lalu berhenti berbuat dosa. Tidak, tetap melakukan itu sekalipun Imam Eli sudah menegur berulang-ulang. Imam Eli sudah menasihati berulang-ulang. Tapi sayang, anaknya itu anak yang durhaka, anak yang bebal, anak yang tidak mau menerima nasihat orang tuanya. Akhirnya Allah marah, Allah hukum, mati di dalam peperangan. Apa yang sudah dinasihatkan oleh Imam Eli, apa yang sudah dinasihat oleh orang tuamu, itu untuk kebaikan. Kalau kamu hidup di dalam perkara-perkara dosa, kalau kamu hidup di dalam suka bohong ataupun suka mencuri, ayo bertobat. Jangan melawan. Jangan ada di antara anak-anak Tuhan, saudara-saudara, adik-adik semuanya yang tetap hidup di dalam dosa. Kita ini orang merdeka. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya sudah ditebus. Kita dijadikan benar oleh darah Tuhan Yesus. Jangan kita tetap di dalam dosa sehingga menyakitkan hati orang tuamu, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Stop, berhenti. Jangan lagi berbuat dosa. Tapi belajar untuk hidup dengan takut akan Engkau. Contoh yang kedua, kita lihat tentang Absalom ya. Kita baca dalam 2 Samuel 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Absalom ini anak Raja Daud, tetapi dia ingin pemerintahannya. Lalu dia mengkudeta, merampas kerajaannya Daud, dan Daud lari dari kerajaannya. Karena apa? Karena takut dibunuh. Nah, sesudah dia menjadi raja, lalu dia ada seorang penasehatnya yang bernama Ahitofel. Lalu Ahitofel ini menasehati seperti ini. Malam ini kita kejar Daud ayahmu. Dia akan ada di satu tempat dan dia sedang capek. Kalau kita kejar malam ini, kita bisa membunuh ayahmu Daud. Dan nasihat yang seperti itu diterima dan disetujui oleh Ahitofel. Tapi untung itu tidak terjadi. Karena apa? Dibatalkan oleh nasihat Husai. Akibatnya
Absalom dibunuh oleh Allah. Dia tergantung dengan rambutnya yang indah, tersangkut di pohon, lalu dia tergantung dan dibunuh oleh anak buahnya Yoab. Ini satu kerugian atau satu hukuman Allah untuk anak-anak yang durhaka. Ya, pilihan ada di tangan adik-adik, saudara dan saya. Jangan kita melawan, jangan kita tidak taat kepada orang tua, dihukum oleh Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus taat kepada orang tua? Karena mati hidup itu ada di tangan orang tua. Dalam wasiat lama ada satu hukum antara manusia dengan manusia diberi hukum oleh Allah, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau manusia bersalah dengan manusia, misalnya A dan B, terus dipukul, berkelahi dipukul, giginya rontok, maka gigi yang satunya yang mukul juga harus dirontokkan. Itu satu hukum. Ya, itu tertulis, kita baca. Tertulis dalam Imamat 20 ayat 9. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti ialah dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya ditimpahkan kepadanya. Sebelumnya kita baca dalam Keluaran 21 ayat 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu adalah satu hukum dalam wasiat lama. Tetapi kalau orang tua salah kepada anak, itu diperlakukan seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau anak salah kepada orang tua, hukumannya mati. Kita baca tadi Imamat 20 ayat 9. Tidak perlu saksi, tidak perlu bukti. Ya, orang tuanya cuma bilang gini, anak ini tak didik tidak bisa, tak nasihati tidak bisa. Maka semua orang imam-imam ahli Taurat itu akan berkumpul dan percaya kepada orang tua itu. Anak itu dihukum mati. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya Ulangan 21. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang dekil atau bebal dan membangkang, selalu menolak atau selalu tidak taat, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar, ia tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kota, di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan ia harus berkata kepada orang tua, para tua-tua kota itu, anak ini dekil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum, maka haruslah semua orang sekota itu melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel mendengar dan menjadi takut. Kalau orang tua salah kepada anaknya, mungkin mukul sampai luka, orang tua cuma dibalas luka, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau anak itu kurang ajar, tidak mau dinasehati dan selalu melawan, membangkang, orang tuanya cuma bilang, ini anakku dekil, tidak bisa dinasehati, maka apa? Tidak dihukum dipukul, tapi dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Apakah Allah adil? Adil. Allah tidak pernah salah. Karena apa? Orang tua itu yang pelihara kalian. Orang tua itu yang menjaga. Orang tua itu wakil Allah. Sebab itu belajar anak-anak untuk taat, untuk patuh, untuk hormat kepada orang tuamu. Sekarang kita akan melihat poin yang terakhir anak-anak, yaitu bagaimana caranya taat kepada orang tua. Bagaimana caranya kita taat? Yaitu yang pertama, mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua itu artinya yaitu kita hormat kepada orang tua. Efesus 6 ayat, kita baca Efesus 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi
Orang yang taat kepada orang tuanya itu pasti mengasihi. Mengasihi itu pasti hormat kepada orang tuanya. Dan mengasihi orang tua itu pasti menuruti perintahnya. Amsal kita baca dalam Amsal. Kita baca Amsal 6 ayat 20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Jadi taatilah orang tuamu, itu akan perintah-perintahnya, nasihatnya itu akan memimpin, menjaga hidupmu. Dan juga orang yang taat kepada mengasihi orang tuanya itu berarti berani korban. Kalau dulu orang tuamu korban, sekarang kalau kalian sudah besar, kalian juga korban untuk orang tuamu. Baik itu uang, baik itu tenaga, baik itu perhatian. Kalau kalian sudah rumah tangga atau mungkin sedang kerja di luar kota, sering-seringlah telepon. Beri perhatian orang tuamu. Karena apa? Orang tuamu itu bisa kesepian, merasa sepi dan sebagainya. Tapi kalau kamu sering-sering telepon, sering memberi perhatian, itu kamu korban, baik waktu, tenaga dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita mentaati orang tua, yaitu menjaga nama baik orang tua. Kita baca dalam Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik itu penting. Anak-anak, ya kalau kita melihat gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia itu meninggalkan nama baik ya. Jadi nama baik itu adalah identitas kita. Baik secara jasmani, baik dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan, semua itu butuh nama baik. Apalagi sampai di sorga. Kalau nama kita jelek, perbuatan kita jelek, pasti kita nggak masuk surga. Jadi nama baik itu penting. Kalau satu orang taat kepada orang tuanya, itu berarti menjaga nama baik orang tuanya. Jangan sampai nama orang tua itu atau reputasi orang tuamu itu hancur gara-gara perbuatan jahat kita. Ataupun terikat dalam narkoba, terikat dalam pencurian dan sebagainya, perkelahian, sehingga nama baik orang tuamu itu dihancurkan ya, reputasinya dirusak karena perbuatan kita. Ini banyak sekali kalau kita melihat di dunia ya, anak-anak merusak nama baik orang tuanya padahal sudah dipupuk dari muda orang tuanya, tapi karena kerusakan anak-anaknya, ngemplang uangnya orang, menipu kiri kanan, akhirnya apa? Orang tuanya susah. Namanya jelek ya. Dalam Alkitab diberikan contoh. Tante berikan contoh dalam Kejadian 34 ayat 30. Yaitu peristiwa tentang anak-anak Yakub. Waktu itu Dina anaknya Yakub diperkosa oleh penduduk Hewi, yaitu Sikem namanya. Rajanya ayah Sikem ini bernama Hemor. Lalu kakak-kakaknya marah. Orang itu harus dibalas, tapi Yakub bilang tidak, tunggu. Lalu Sikem ini berbuat baik. Dia katakan kepada Yakub, berikan Dina untuk menjadi istriku. Tapi kakak-kakaknya tidak setuju pertamanya. Tapi lalu mereka merencanakan satu siasat yang busuk, satu siasat yang jahat, satu siasat yang merekayasa, satu siasat yang keji. Dia katakan gini, ya tidak apa-apa Sikem, kamu boleh adikku Dina kamu ambil sebagai istri. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Gampang, kamu harus sunat. Karena kita ini bangsa yang bersunat. Kamu belum bersunat, kamu harus bersunat. Dipikir Sikem dan papanya Hemor, wah syaratnya mak sunat. Gampang. Lalu mereka bersunat. Ketika dalam kesakitan, lalu mereka diserang, dibunuh semua anak lakinya. Yakub marah kepada anak-anaknya. Dia katakan, kamu membusukkan namaku di antara bangsa Hewi. Kamu membuat namaku jelek. Kamu tidak sadar, kita ini bangsa yang sedikit, mereka bangsa yang besar. Marah besar Yakub terhadap anak-anaknya yang bersiasat jelek, bersiasat busuk. Itu membusukkan nama orang tuanya. Kita jangan berbuat seperti itu. Perbuatan kita jangan sampai membuat nama orang tua kita itu hancur, ya, apalagi pekerjaannya dan sebagainya. Ya, jangan seperti itu. Tetapi biar kalau kita
anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya berkelakuan baik. Baik di dunia sampai tembus surga kita menerima upah kebaikan kita. Jangan sampai kita menghancurkan nama orang tua kita, apalagi membusukkan nama Tuhan ya. Kita baca dalam Titus, jangan sampai perbuatan kita itu menghancurkan nama Allah atau membusukkan nama Allah ya. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang limpah. Ini ayatnya salah adik-adik ya. Ada kata-kata, kita baca Rom sebentar. Nanti lihat. Rom 2 ayat 24 aja ya. Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Karena perbuatan kita nama Allah dihujat. Dalam Titus juga dikatakan, karena perbuatanmu nama Tuhan itu dihujat. Jangan sampai baik nama orang tua kita, baik nama Allah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu jangan ingin kekayaan orang tuamu sebelum waktunya. Itu Lukas 15 ayat 20. Ayat 13 ya, 12, 13 dan seterusnya. Itu tentang anak bungsu yang ingin kekayaan orang tuanya sebelum waktunya. Ayo papa bagi warisan. Itu sangat menyakitkan orang tuamu ya. Orang tuamu pasti kalau meninggal semua kekayaannya pasti jatuh ke anak-anaknya. Tidak diminta pasti jatuh ke anak-anaknya. Tapi jangan kita ingin kekayaan orang tuamu sebelum waktunya. Itu menyakitkan orang tua ya. Seolah-olah kalian tuh merampok orang tua. Warisan itu pasti diberikan kepada anak-anaknya. Tapi kalau anak orang tuamu sudah meninggal, anak yang mentaati orang tuanya pasti tidak akan ingin kekayaan orang tuanya. Tetapi orang yang bebal atau anak durhaka itu tidak peduli ya. Itu sangat menyakitkan. Seperti ceritanya anak bungsu. Akhirnya dia tidak jadi apa-apa. Dengan warisan itu dia gunakan foya-foya untuk perkara-perkara dosa. Untung dia sadar, lalu anak bungsu itu kembali. Apa yang dilakukan orang tua? Pasti diterima kembali. Itulah kebaikan orang tua. Ada orang yang berkata orang tua itu pahlawan yang tanpa tanda jasa. Dia berbuat baik tapi tidak pernah menuntut balas dari anak-anaknya. Sebagai kesimpulannya, kita baca ayat yang terakhir. Sebagai kesimpulannya Efesus 6 ayat 3. Efesus 6 ayat 3, demikian firman Tuhan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Allah memberikan perintah, taatilah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Untuk apa? Supaya kita panjang umur dan bahagia di dunia. Ayo anak-anak belajar untuk taat, cinta orang tua. Supaya kita diberkati kembali oleh Bapa yang di sorga dengan berlimpah-limpah. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan kembali sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk taat, patuh, nurut kepada orang tua. Baik itu Tuhan peraturan-peraturan secara jasmani ataupun peraturan-peraturan rohani secara rohani. Biar kami boleh taat melakukannya sesuai dengan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, bahkan boleh menyenangkan hati-Mu, dan janji-Mu akan digenapi. Orang-orang yang taat dan hormat akan orang tuanya akan diberkati panjang umur dan bahagia selama di bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati anak-anak kami supaya tidak lagi menjadi anak-anak yang suka berontak, tetapi boleh menjadi anak yang taat dan turut akan orang tuanya. Tolong Bapak, Engkau berkati dalam segala hal yang dilakukan oleh anak-anak didik kami selama liburan ini. Engkau jaga, lindungi, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Berkati nafkah kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada yang sakit, mari Engkau lawat dengan kuasa bilur-Mu. Engkau sanggup menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati anak-anak kami yang akan
mencari sekolahan lanjutan, biar Engkau memberkati Tuhan, sehingga boleh menemukan sekolah lanjutan yang akan mereka tempuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan terimalah angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus penuh limpah dengan hikmat, akal budi, pimpinan damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Yang sudah terima berkat katakan amin. Puji Tuhan.